Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ananda soleh dan solehah dimanapun berada, semoga selalu berbahagia, selalu kuat menjalankan ibadah puasa dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan puasa insyaallah full 30 hari ke depannya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ananda soleh dan solehah yang berbahagia dimanapun berada. Kultum ini ada kaitan dengan cerita atau kisah Nabi Nuh AS sebelumnya, yang mana sebelumnya itu menjelaskan tentang bagaimana kaum Nabi Nuh tidak taat kepada Nabi Nuh tersendiri karena menyembah berhala dan kekufuran. Maka untuk kali ini Ustadz sengaja supaya sinkron akan membahas tentang bagaimana kita belajar dari kisah Nabi Nuh AS manfaat istighfar. Sebelum Ustadz lanjut, mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita selama ini, baik yang nampak ataupun tidak nampak, kita dengan niat dan tujuan semoga diampuni dosa-dosa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ananda soleh dan solehah dimanapun berada, semoga selalu berbahagia. Berbicara masalah istighfar, hampir semua yang menganut agama Islam di seluruh penjuru Islam dunia, maksudnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala baik pagi, siang, sore maupun malam. Ketika Nabi Nuh AS kaumnya tidak mau menaati ajakan beliau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Coba bayangkan, kekeringan dan mandulnya perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya atau matinya binatang ternak dan hancurnya tanaman mereka. Namun setelah keadaan ini berlangsung lama, mereka lalu mendatangi Nabi Nuh AS untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya kekeringan dan matinya ternak tersebut bisa seperti kembali. Itulah ananda sekalian yang soleh soleha. Sifatnya manusia ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat begitu banyak, lupa, lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berbahagia atau sengsaranya, mereka baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa bahwasanya sifat manusia itu sama, tapi tidak semuanya, tergantung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda soleh dan soleha yang berbahagia. Lalu mereka kaumnya datang kepada Nabi Nuh berkata, "Wahai Nuh, nabiku, minta tolong bantu kami supaya masalah ini cepat berlalu." Namun Nabi Nuh langsung menjawab. Kata Nabi Nuh apa? "Ya kaumku, istighfar kepada Allah. Minta ampun atas dosa-dosa yang kalian lakukan selama ini, seperti musyrik, kekufuran dan lain sebagainya.
Kata Nabi Nuh, jika kalian beristighfar karena Allah Ta'ala ridho, benar-benar beristighfar, benar-benar melakukan atau benar-benar merasakan salah kepada Allah SWT, maka istighfarlah kepada Allah SWT agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Nabi Nuh juga menjanjikan kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit, memberi limpahan harta dan keturunan, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang dapat menghidupi mereka. Itu janji Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, supaya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penjelasan di atas disampaikan oleh para ulama mufassir dalam berbagai kitab tafsirnya, salah satunya dalam tafsir Al-Munir. Mereka menafsirkan ayat 10-12 surah Nuh yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka Nuh, maksudnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kalimat innahu kana ghaffara, di situ ada kata inna. Dalam ilmu nahu dikenal dengan nama harfut taukid. Artinya kalimat ini benar-benar tidak ada kata bohong. Benar-benar Allah itu Maha Pengampun atas hambanya. Walaupun hambanya beribu-ribu kesalahan, banyak sekali membuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyrik dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang mau beristighfar, yang mau melakukan kesalahan, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya sampai hari kiamat atau dimasukkan dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menganugerahkan kepada kalian hujan dari langit, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan menganugerahkan kepada kalian harta-harta dan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Masya Allah. Kata Allah, jika kita beristighfar pagi, siang, petang, malam, subuh, insya Allah Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit sebagai anugerah, sebagai rezeki untuk kalian semuanya. Makanya atas dasar ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa istighfar merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan dan diperolehnya berbagai macam rezeki, serta bertambah dan berkembangnya keberkahan di dunia ini. Masya Allah. Ananda selain solehah dimanapun berada, ada suatu kisah, suatu ketika ada yang mengadukan kepada Imam Hasan al-Basri perihal tentang kegersangan yang melanda daerahnya. Ada orang yang mengadu perihal sedikit hasil bumi yang ia peroleh. Yang lain ia mengadu tentang perihal sulitnya mendapat keturunan. Yang lain mengadu tentang perihal kefakirannya. Kata Imam Hasan al-Basri, kata beliau, beristighfarlah kalian kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian semuanya. Ananda selain solehah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kultum yang singkat ini dapat kita ambil benang merahnya, bahwasanya kita hidup mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan kesalahan, dosa besar, bermaksiat, tentu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Maka jangan lupa setiap hari untuk ananda soleh solehah di rumah selama berbulan puasa. Jangan lupa beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Semoga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa, diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk ananda di rumah, selamat berbuka puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.